Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa dulu ya. Abdal, silakan pimpin berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terima kasih Abdal sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Ya anak-anak, pembelajaran kali ini memiliki tujuan ya. Kalian dapat memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil secara sistematis dan logis. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengajak kalian untuk tepuk semangat ya. Tolong semangatnya keluarkan semua ya. Bisa ya? Oke, tepuk semangat. Oke, alhamdulillah. Kalau kalian ingin membersihkan kamar yang sangat berantakan, apa langkah pertama yang akan kamu lakukan? Kira-kira langkah pertamanya apa yang akan kamu lakukan? Membersihkan tempat tidur, apalagi? Menyapu, ngepel, apalagi? Membersihkan lemari, apalagi yang ini? Membersihkan debu, melipat selimut. Oke, bagus ya. Gimana cara kalian untuk membagi masalah yang besar menjadi beberapa masalah yang kecil? Kira-kira seperti apa? Kan tadi masalahnya kamarnya kotor nih, kamu pecah coba jadi kecil, masalah yang kecil. Kasurnya berantakan, apalagi? Lemarinya berantakan, bajunya berantakan. Ya bukunya disimpan di sembarang gitu ya. Jadi membuat kamarnya itu berantakan. Gambar taman sekolah atau halaman sekolah yang sangat kotor anak-anak. Jika kalian atau di antara kalian nih ya ada yang menjadi tim kebersihan, bagaimana kalian untuk memulai membersihkan halaman ini? Ambil sampahnya, apalagi disapu. Kira-kira di sini ada sampah apa aja? Plastik, kertas, ada botol, ya apalagi? Ada kaleng, ya kardus banyak ya. Ini permasalahan. Kalau kamu di sekolah kamu seperti ini, kira-kira nyaman nggak? Enggak ya, nggak nyaman ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar berkelompok ya. Alhamdulillah sudah berkelompok semua di sini. Nanti kalian dalam kelompoknya akan membuat salah satu proyek menyusun solusi-solusi dari masalah yang akan Bapak berikan kepada kalian. Kalian akan membuat bagan seperti ini anak-anak. Bagan penyelesaian dari masalah-masalah. Kalian akan diberikan gambar masing-masing dari kelompoknya beda. Kalian akan memecahkan masalah itu menjadi masalah yang kecil, kemudian kalian carikan solusinya. Nah, ini ada LKPD-nya, nanti akan Bapak jelaskan. Ya, silahkan. Ini kita akan belajar berkelompok ya. Anak-anak, dilihat di LKPD kalian, di situ ada petunjuk ya. Kerjakan LKPD ini bersama kelompokmu, berarti bukan perorangan ya, berarti kelompok. Amati gambar yang telah ditentukan oleh gurumu, nanti setelah ini akan Bapak bagikan gambar ya. Diskusikan bagian-bagian kecil dari masalah itu. Selanjutnya tulis solusi yang kamu pikirkan untuk setiap bagian. Selanjutnya buat gambar atau bagan sederhana ya. Bagannya seperti ini ya. Ya, sudah bawa peralatannya? Sudah ya, gunting sudah, alat tulis dan lem sudah ada semua ya tiap kelompok? Sudah ada ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum Bapak berikan gambarnya? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya. Ini untuk permasalahan kalian ya. Nah, silahkan. Yang ini silahkan ya. Kenapa? Hari ini tanggal 14 ya. Hari ini tanggal 14 Agustus 2025. Anak-anak, dilihat gambarnya, masalah apa yang paling mendesak kira-kira dari gambar tersebut ya? Apa saja yang bisa kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada gambar ya? Silakan untuk dikerjakan. Jangan lupa kasih nama-namanya ya.
Dan nanti tolong kalian tunjuk salah satu orang yang akan mempresentasikan di depan. Ya, jadi kalian akan membagi tugas. Ya, siapa yang akan menulis, siapa yang akan mempresentasikan di depan. Ya, sudah? Silakan. Ini apa permasalahan utamanya? Kamar tidur berantakan. Oke, kamu pecah jadi masalah-masalah yang kecil. Ya. Ini untuk kertas yang masing-masing 2 ya. Cukup 2? Cukup ya. Silakan. Nah, cari solusinya. Sepatu tidak pada tempatnya. Jadi solusinya gimana? Dirapikan ke mana? Ke tempatnya atau ke rak sepatu ya. Boleh. Pensil berserakan di lantai dan di meja. Terus apa lagi? Kamoceng tidak berada pada tempatnya. Tas jatuh tidak di tempatnya. Kertas dan tisu berserakan di lantai. Oke, cari solusinya. Solusinya pensilnya berantakan di lantai dan di meja. Apa solusinya? Iya, menyimpan pada apa tuh? Pada tempatnya. Sudah ini? Pot bunga tidak pada tempatnya ya, atau jatuh berserakan gitu pot bunganya ya. Nih, apa nih? Kursinya pada berantakan ini habis dipakai acara. Yap. Langkah-langkahnya yang paling mudah. Ya, yang paling mudah dulu. Ya, yang paling mudah yang kamu bisa kerjakan. Nah, dari sini, dari urutan ini nanti kamu buat bagan. Bagannya di mana? Di belakang aja. Di belakang. Nah, di situ. Sebentar, Bapak mau lihat dulu. Ini nggak usah ditulis. Jadi ini tuh, ya urutan pekerjaan itu tulis yang paling mudah dulu dari solusi ini. Ya, oke. Nah, ini adalah langkah-langkah yang kamu lakukan. Yang paling mudah dulu. Apa yang paling mudah dari ini? 1, 2, 3, 4. Yang paling mudah kamu lakukan yang mana? Ya, menyimpan sepatu keratnya gitu kan? Nah, dari solusi keempat solusi ini, yang paling menurut kamu nih, yang menurut kamu paling mudah dilakukan yang mana? Misalnya yang ini. Ini, ya, membuang sampah apa? Sampahnya sama kertas ke tempatnya. Ini menaruh pada tempat. Ini paling mudah, emang paling mudah ini. Ya, digunting. Ya. Misalkan nanti tulis masalah utamanya dulu apa? Kamu gunting, ya. Terus kamu tempel di sini. Ya. Untuk nanti garisnya atau panahnya pakai pulpen atau pensil aja nggak apa-apa. Apa masalah utamanya? Lihat ke sini. Nah itu dia. Utamanya apa? Ini kan masalah utamanya kan? Apa? Langsung aja. Halaman sekolah kotor. Udah, tulis saja halaman sekolah kotor. Kamu langsung bikin bagan ini boleh nih. Masalah utama. Nah, kamu gunting. Set. Gunting ya. Nah, tempel di sini. Masalah utamanya apa? Nah, di sini. Terus solusi yang kedua apa tuh? Nih. Ya. Oke, kamu tulis solusinya. Nah, saran Bapak setelah ini nih, kamu gunting, tempel. Jangan satu-satu, nanti susah guntingnya. Kelompok 1 sudah siap? Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan salah satu dari klien kami. Nama anggota Cantika Ajan Jitni Iqbal, tanggal 14 Agustus 2025. Masalah utama, tuliskan masalah utama yang kamu lihat. Halaman sekolah berantakan setelah pesta. Pecahan menjadi masalah-masalah kecil. Sampah berserakan. Pot bunga tidak dapat di tempatnya, kursi berantakan, bola berserakan di mana-mana. Solusinya, ambil sampah dan buang pada tempatnya. Menaruh pot bunga pada tempatnya. Merapikan kursi pada tempatnya. Rapikan bola dan simpan pada tempatnya. Urunkan pekerjaan membuang sampah pada tempatnya, menyimpan bola pada tempatnya, menaruh pot bunga, merapikan kursi. Bagannya silakan dilihatin. Nah, itu bagannya. Iya. Ya, coba sebutin bagan yang pertama itu masalah utamanya apa? Besarnya. Masalahnya halaman sekolah berantakan setelah pesta. Iya, urutan pengerjaannya dari yang termudah apa? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, selanjutnya. Menyimpan balon pada tempatnya. Yap. Taruh pot bunga. Membersihkan kursi. Oke, cukup. Ya, cukup. Ya, dari kelompok 2, 3, 4 ada pertanyaan mungkin? Tidak ada? Oke, ya. Silakan boleh tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama anggota Naura Narindra Baim, tanggal 14 Agustus 2025. Masalah utamanya kamar tidur berantakan. Pecah menjadi masalah-masalah kecil. Masalah kecil 1. Sepatu tidak pada tempatnya. Solusi dirapikan kerak sepatu. 2. Sampah berserakan. Solusinya membersihkan dan membuangnya ke tempat sampah. 3. Baju tidak sesuai tempatnya. Solusinya melipatnya dan memasukkannya ke lemari. 4. Tempat tidur berantakan. Solusinya merapikan tempat tidur. Urutan pekerjaannya: membuang sampah ke tempatnya, rapikan sepatu keraknya, membereskan tempat tidur, melipat baju dan memasukkan ke lemari. Oke, itu urutan kerja dari yang paling mudah ya. Oke, dan bagannya silakan dijelaskan bagannya. Nah, yang pertama apa masalah utamanya? Masalah utamanya kamar tidur berantakan. Ya. Membuang sampah ke tempatnya. Boleh dilihatin ke sini. Nah, gitu. Rapikan sepatu keraknya. Membersihkan tempat tidur dan melipat baju, memasukkan ke lemari. Oke, Sekian. Dari kelompok 1 ada pertanyaan? Cukup? Kelompok 3? Cukup ya. Kelompok 4 cukup ya. Bagus ya, bagannya sudah bagus. Mungkin nanti lebih dirapin lagi ya. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2 semua. Silakan buat tutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, silakan. Nama anggota Abdal Haikal Naswa Naila, tanggal 14 Agustus 2025. Masalah utama: kondisi kelas kotor. Pecah menjadi masalah-masalah kecil. Masalah kecil pertama: pensil berserakan di lantai dan meja. Solusi: merapikan pensil pada tempatnya. 2. Kemoceng tidak berada pada tempatnya.
Solusi: menaruh kemoceng pada tempatnya. Masalah kecil ketiga: tas jatuh tidak di tempatnya. Solusi: mengembalikan tas kepada pemiliknya. Masalah kecil keempat: kertas dan tisu berserakan di lantai. Solusi: membuang kertas dan tisu ke tempat sampah. Urutan pekerjaan. 1. Menaruh kemoceng pada tempatnya. 2. Membuang kertas dan tisu ke tempat sampah. 3. Merapikan pensil pada tempatnya. 4. Mengembalikan tas kepada pemiliknya. Nah, bagannya mana? Lihatin bagannya ke depan sini. Nah, ini adalah bagan dari kelompok 3. Boleh dijelaskan masalah utamanya apa? Masalah utamanya kondisi kelas kotor. Pekerjaan pertamanya yang bisa dilakukan. Menaruh kemoceng pada tempatnya. Oke, 2. Merapikan pensil pada tempatnya. Membuang kertas dan tisu ke tempat sampah. Dan mengembalikan tasnya kepada pemiliknya. Oke, dari kelompok 1 ada pertanyaan? Cukup. Kelompok 2? Kelompok 4 cukup? Apa ada pertanyaan? Oke, silakan tutup. Demikian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalah utama halaman sekolah Halaman kotor. sekolahnya kotor, oke. Keduanya? Membenarkan posisi tempat sampah. Membuang sampah kertas ke tempatnya. Menyapu dedaunan lalu mengambilnya ke tempat sampah. Yap. Terus? Mengambil dan memilah buku lalu disimpan di perpustakaan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kasih tepuk tangan warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah ya, kalian sudah mengerjakan LKPD per kelompok yang sudah tadi Bapak berikan, ya berdasarkan masalah yang berbeda dari tiap-tiap kelompok. Anak-anak, apa manfaatnya memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil? Apa manfaatnya? Cepat merapikannya. Pekerjaannya lebih mudah, apalagi kira-kira? Ya, jadi kita bisa fokus ya ke hal yang kecil dulu. Ya, tadi kan permasalahannya ada bermacam-macam ya. Ada halaman sekolahnya kotor, ada kamarnya berantakan, kelasnya berantakan, ada halaman sekolah yang berantakan juga. Itulah yang dinamakan berpikir komputasional ya. Salah satunya adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk kalian mempermudah ya, menyelesaikan masalah tersebut. Anak-anak, hal yang menurut kamu paling menarik dari pembelajaran hari ini adalah apa? Presentasi, apalagi? Oke, berpikir secara komputasional, apalagi? Memecahkan bagian-bagian dari masalah besar, dipecahkan menjadi bagian-bagian yang paling kecil ya. Kira-kira dalam pembelajaran yang tadi sudah kita lakukan, ada hal yang masih kalian bingungkan tidak? Tidak ya? Alhamdulillah semuanya berarti mengerti anak-anak ya. Bagaimana kalian bisa menerapkan pembelajaran ini di rumah atau di sekolah? Gimana caranya? Kalian pasti punya permasalahan masing-masing, entah itu di rumahnya ataupun di sekolahnya. Kalian bisa menggunakan cara berpikir komputasional ini, yaitu dekomposisi ya, memecah masalah menjadi bagian-bagian yang paling kecil ya. Silahkan Abdal untuk memimpin doa setelah belajar. Silakan Abdal.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.